Hi everyone, welcome back to DEPA Institute. In the previous video, I've explained about the first category about part of speech. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan satu kategori tentang part of speech, yaitu tentang noun. So in this video, we move to the next chapter is about pronoun or the second category of part of speech. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan menjelaskan tentang pronoun atau kategori kedua tentang part of speech. Nah, singkatnya pronoun itu apa sih? Pronoun itu adalah kata ganti. Nah, kata ganti apa? Kalau di noun kemarin itu ada kata person atau orang, place atau tempat, thing atau sesuatu, dan idea atau ide gitu ya. Nah, di pronoun itu kita mengganti kata itu semua di noun gitu ya. Oke. So we move to the next material is about types of pronoun gitu ya. Ada beberapa, nanti kita akan melanjutkan lagi gitu ya. Ada 3 dulu gitu ya. Yang pertama, or the first one, the types of pronoun is about personal pronoun. Personal pronoun itu apa sih? Personal pronoun itu mengganti kata orang atau kata benda yang lebih spesifik. Nah, di personal pronoun ini there are two or types about personal pronoun. Ada subject, ada object gitu ya. Nah, di subject ini ada I, you, he, she, it, we, they gitu ya. Contohnya apa? Dalam kalimat contohnya seperti ini. I love English gitu ya. Nah, I ini difungsikan sebagai subjek. Nah, kalau diganti me gimana? Itu tidak bisa karena me ini nanti di objek gitu ya. Jadi di sini harus I gitu ya. So the next is about object. Nah, di objek ini ada me, you, him, her, it, us, them gitu ya. Contohnya ini di kalimat ini. She helps me. Dia membantu. Dia di sini adalah dia perempuan. Membantu saya. Nah, kalau di sini diganti I gimana? Ini nggak bisa karena I itu di subjek. Nah, sedangkan me ini sebagai objek, biasanya di belakang kalimat gitu ya. That's about personal pronoun. So we move to the next types. It's about possessive pronoun. Nah, possessive pronoun itu apa sih? Ini menunjukkan kepemilikan gitu ya. Makanya kalau orang posesif itu menunjukkan pemilik, itu milik saya, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, di possessive pronoun ini juga ada 2. Yang pertama, adjective form. Nah, ini adjective form ini harus diikuti dengan noun. Adjective form ini ada apa aja? Ada my, your, his, her, its, our, and their. Contohnya ini di sini. This is my marker. Nah, ini itu spidol saya gitu ya. Nah, makanya my di sini harus diikuti dengan kata noun, marker kan noun, thing gitu ya. So the next is about independent form. Ini bisa berdiri sendiri tanpa harus diikuti dengan noun. Mereka itu apa saja? Mine, yours, hers, ours, theirs. Nah, biasanya itu berada di belakang gitu ya. Contohnya seperti ini. This marker is mine. Nah, spidol ini milik saya gitu ya. Mine di sini karena bisa berdiri sendiri, jadi tanpa diikuti dengan noun, karena noun juga sudah dijelaskan di sini gitu ya. So that's about possessive pronoun. So we move to the next types of pronoun. It's about reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu apa sih? Ini menunjukkan timbal balik ke subjeknya gitu ya. Mereka itu apa saja? Myself, yourself, himself, herself gitu ya. Itself, ourselves, yourself, themselves. Nah, perbedaannya apa? Ourselves or yourself dengan yourself yang di sini. Kalau di sini itu satu gitu ya. Singular. Kalau di sini itu jamak atau plural, lebih dari satu orang. Sama dengan themselves gitu ya. Or ourselves gitu juga sama gitu ya. Contohnya di mana? Contohnya di sini. She taught herself Spanish. Nah, herself ini menunjukkan
ke subjeknya, yaitu she atau dia perempuan gitu ya. Dia mengajari dirinya sendiri tentang bahasa Spanyol gitu ya. Alright, we move to the next type. The next type is about intensive pronoun. Nah, intensive pronoun itu apa sih? Nah, intensive pronoun ini sama sebelumnya kayak reflexive pronoun. Ini sebagai penekanan, gitu ya. Contohnya apa saja? Contoh dalam kalimat, I myself don't agree with that, gitu ya. Nah, myself ini menunjukkan I untuk menekan, gitu ya, untuk menekan saja, gitu ya. Is about intensive pronoun. The next type is about demonstrative pronoun. Nah, demonstrative pronoun itu apa sih? Ini menunjukkan sesuatu, gitu ya. Mereka apa saja? This, that, this, those, gitu ya. Perbedaannya apa? Ini sama ini, itu, ini, tapi yang ini menunjukkan lebih dari satu benda, gitu ya. Kalau those ini juga sama, menunjukkan itu, tapi lebih dari satu benda. Nah, contohnya apa? This is my marker. Nah, ini itu spidol saya. Nah, ini pakai yang this ini karena satu, gitu ya. Nah, for the other example, these are my markers, gitu ya. Nah, karena markernya ada dua atau markersnya ada dua, gitu ya, pakainya yang this, yang ini, gitu ya. Nah, kenapa pakai are? Karena lebih dari satu, gitu. Oke, right. So we move to the next types is about interrogative pronoun. Apa sih interrogative pronoun? Nah, ini menunjukkan kata tanya. Nah, mereka apa saja? Who, whom, whose, what, and which, gitu ya. For example, who is calling? Nah, siapa yang sedang memanggil, gitu ya. Ini menunjukkan kata tanya, gitu ya. Right, it's about interrogative pronoun. We move to the next types is about relative pronoun. Nah, relative pronoun ini apa sih? Nah, ini menunjukkan atau menyambung dua klausa, gitu ya. Contohnya, mereka apa saja? Who, whom, whose, that, and which, gitu ya. Contoh dalam kalimat, the man who is speaking is my teacher, gitu ya. Laki-laki yang sedang. Nah, yang ini menunjukkan yang. Laki-laki ini yang di sini menunjukkan laki-laki ini, gitu ya. Yang sedang berbicara adalah guru saya, gitu ya. That's about relative pronoun. So we move to the next types about pronoun is about indefinite pronoun. Nah, indefinite pronoun ini apa sih? Kalau tadi yang pertama ada types itu namanya personal pronoun, itu ya, yang menunjukkan sesuatu yang spesifik, gitu ya. Kalau di indefinite pronoun ini kebalikannya, menunjukkan sesuatu yang tanpa spesifik, gitu ya. Mereka apa saja? Ada some, someone, anyone, everyone, nobody, nothing, all, both, and few, and the others, gitu ya. Contohnya apa saja? Or contoh dalam kalimat gimana? Someone is knocking at the door, gitu ya. Seseorang, nah seseorang ini tidak diketahui, gitu ya. Yang sedang mengetuk pintu, gitu ya. Itu someone ini tidak diketahui, gitu ya. Right. We move to the next types of pronoun. This is the last type of pronoun. It's about reciprocal pronoun. Nah, reciprocal pronoun itu apa sih? Ini menunjukkan timbal balik, gitu ya. They are each other, one another, gitu ya. Nah, dalam kalimat, contoh kalimat ini, they love each other, gitu ya. Each other ini menunjukkan timbal balik kepada they atau mereka, gitu ya. Jadi mereka saling mencintai, gitu ya. Nah, right everyone, those are the types of pronoun. Maybe there are 9 types of pronoun atau kata ganti, gitu ya. So we move to the next material is about functions of pronoun. Jadi kita lanjut ke fungsi-fungsi dari pronoun. Itu yang pertama apa? Itu tadi mengganti noun, gitu ya. Noun itu apa saja? Ada person, orang, place atau tempat, thing atau sesuatu, dan idea atau ide, gitu ya.
For example gitu ya. Ini contoh saja. Dian is my friend. He is kind. For example. Nah, he di sini mengganti noun Dian. For example. Nah, contohnya saja gitu ya. Dian adalah teman saya dan dia baik. Itu sebagai contoh gitu ya. Right. This is the first function of pronoun. The second function atau fungsi kedua itu menunjukkan kepemilikan gitu ya. Kalau tadi di types itu berarti sama dengan possessive pronoun gitu ya, menunjukkan kepemilikan. For example, that bag is mine gitu ya. Nah, that ini menunjukkan karena bagnya satu pakainya that gitu ya. Kalau bagnya atau lebih dari satu misalnya bags gitu ya, pakainya those gitu ya. Dan di sini pakainya are kalau lebih dari satu, karena ini satu, that bag is mine gitu ya. Nah, main di sini kalau tadi di possessive itu sama dengan independent form gitu ya, berdiri sendiri. Makanya setelah main ini tidak ada noun karena noun sudah disebutkan di sini gitu ya, big gitu ya. Right. The second function of pronoun. The next function is about subject object gitu ya, mengganti subjek atau objek gitu ya. Contohnya adalah we help them. Kita membantu mereka. Nah, we di sini ini sebagai subjek, biasanya di depan. Kalau them ini sebagai objek. Nah, biasanya di belakang. Right. The next function is about membentuk klausa relatif atau relative clause. For example, the book that I read was interesting gitu ya. Nah, that di sini ini namanya klausa relatif atau relative clause gitu ya. Buku yang saya baca karena was interesting karena sudah lampau, jadi ini read bukan read gitu ya. The book that I read was interesting. Buku yang sudah saya baca sangat menarik gitu ya. Right. Those are the function of pronoun. Alright, we move to the next explanation about pronoun. It's about important things atau hal-hal yang penting dalam pronoun gitu ya. The first one is about agreement atau persetujuan gitu ya. Misalnya gendernya kah, jumlahnya kah, for example gitu ya. For example, each student must bring his or her book gitu ya. Kenapa pakainya di sini nggak pakai s student? Karena each itu singular, satu gitu ya. Nah, pronounnya adalah his or her book. Each student must bring his or her book. Right. That's about agreement. The next or the second important things is about clarity. Harus jelas gitu ya, mengacu ke siapa pronoun itu ditunjukkan. Nah, for example, when Dian met Ahud, he was late gitu ya. Nah, pronoun he ini ditujukan ke siapa? Ke Ahud kah? Ke Dian kah? Karena Dian dan Ahud itu sama-sama laki-laki, gendernya sama gitu ya. Makanya membingungkan ketika di sini pakai he gitu ya. So jangan mengganti pronoun ketika memang tidak bisa diganti gitu ya. Pada akhirnya akan membingungkan pembaca atau reader. Makanya di sini dijelaskan saja. For example, when Dian met Ahud, Dian was late, for example gitu ya. Right. So the next important things is about consistency, or the last important things, consistency. Apa itu konsistensi? Itu harus konsisten gitu ya. Jangan mengganti-ganti pronoun ketika subjeknya sama gitu ya. For example, Akmal is my best friend. Akmal adalah teman baik saya. Karena Akmal laki-laki, makanya pronounnya adalah he. He is my, or he is very kind. Dia sangat baik gitu ya. He ini pengganti Akmal, dia laki-laki. The next sentence, sometimes they help me with homework gitu ya. They ini pronoun menunjukkan ke siapa? Kalau menunjukkan Akmal itu tidak bisa karena Akmal itu dia laki-laki, makanya di sini he. Dan ketika mau membuat kalimat lagi di sini berarti harusnya he lagi gitu ya, bukan they, karena they itu mereka. Nah, kalau pakainya he di sini berarti di sini kasih s, helps gitu ya. He helped me karena kata kerja kata kerja tunggal
he, she, it gitu ya, harus pakai s gitu ya. Kecuali they, we, I, you pakainya had. Right. That's about consistency. Alright guys, those are explanation about pronoun atau kata ganti gitu ya, of part of speech. The second category of part of speech is pronoun. So the next explanation or the next video we will explain about verb atau kata kerja. So stay tuned with DP Institute. See you.